Siap, gerak. Berdoa mulai. Satu kursi yang kosong, siapa yang nggak masuk hari ini? Fahrulnya? Oke, kita doakan Fahrul semoga cepat sehat ya. Kita coba mengulang dulu materi kita yang di kelas 7 ya. Kira-kira masih ingat atau tidak? Dulu di kelas 7 kita sudah belajar tentang kehidupan. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat? Apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Ca. Apa, Ca? Bernapas. Oke, benar. Apa lagi? Baru satu. Bergerak. 2. Apa lagi? Tumbuh. Oke, 3. Memerlukan makan. 4. Berkembang biak. 5. Apa lagi? Ayo, masih ada 2 lagi loh. Bergerak, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak. Apa lagi tadi? Bernapas. 6. Mengeluarkan zat sisa. Kemudian yang ke-7, peka terhadap manusia. Jadi hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang bisa membuat kita mengerti bagaimana kita bisa merasakan sesuatu. Kenapa kita harus peka terhadap rangsangan. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf pada diri kita sendiri, pada manusia. Nah, apa tujuan yang harus kalian capai hari ini? Tujuan hari ini kalian harus memahami tentang struktur dan fungsi dari sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi itu salah satunya adalah sistem saraf. Apa indikatornya? Indikatornya yang pertama, kalian memahami fungsi sistem saraf itu sendiri dalam tubuh kita. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi dari sel saraf atau disebut juga dengan neuron. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mekanisme penghantaran rangsangan atau disebut dengan impuls di dalam sel saraf itu sendiri. Kemudian dalam pembelajaran ini nanti ada beberapa penilaian yang akan saya ambil dari kalian. Yang pertama yang saya ambil adalah penilaian tentang bagaimana nanti kalian bekerja sama dalam sebuah kelompok, ya. Yang kedua nanti ada penilaian di akhir pembelajaran. Jadi ada proses. Ya, udah. Kita tepuk dulu lah. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Fokus ya. Semua orang mengira dia akan gagal seperti yang lain, namun yang tidak mereka ketahui adalah dia memiliki refleks terbaik yang mungkin pernah Anda lihat. Ketika pria ini Kenapa kok dia bisa menangkap semuanya seperti itu? Ayo, salah satu. Refleksnya bagus. Ada lagi yang pengen bergerak seperti itu dengan cepat, tepat, karena di dalam tubuhnya itu ada suatu sistem yang mengatur, ya, yaitu sistem saraf. Sistem saraf pada manusia itu fungsinya ada 3 macam.
Kemudian yang keempat, macam-macam neuron. Tetapi selain 4 itu ada satu tugas sesuai perintah petunjuk, kalian disuruh menggambarkan sebuah sel saraf beserta bagiannya di dalam kertas gambar tersebut dengan menggunakan spidol. Kemudian silakan dikasih keterangan bagaimana nama-namanya, letaknya ada di mana. Silakan dibagi tugas dengan kawannya, ya. Jadi semuanya tidak ada yang menganggur, semuanya bekerja. Silakan. Ini ibu sudah minjem di perpustakaan. Silakan ke depan kalau ingin menggunakan buku sumber yang lain, ya boleh diambil. Ini gambarnya agak kecil. Ini karena dikasih lem ya, biar enggak ini. Sekarang waktunya kita melihat hasil karya kawan. Ya, sekarang waktunya kita melihat hasil karya kawan. Saya kasih waktu 5 menit, dengarkan. Nanti kelompoknya saya tentukan. Kelompok 3, silakan lihat hasil karya kelompok 1. Amati, kemudian kira-kira apa yang kurang, apa yang lebih dari kelompok 1 gambarnya ya. Kemudian boleh mendekat. Mendekat ke gambar. Sekarang saya pengen dengar masing-masing kelompok untuk menyatakan pendapatnya dari hasil karya kawannya tadi. Halo, yang dengar suara saya tepuk 1 kali, 2 kali. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Bagaimana menurut kalian hasil dari kelompok 2? Gimana? Letak sinapsisnya salah. Seharusnya di mana? Yang di ujung. Apalagi? Kemudian kelompok 2. Bagaimana pendapat kalian dari gambar kelompok mana tadi? 5. Oke. Silakan. Letakkan panah dan sensornya salah, sama dendritnya kebanyakan. Oh gitu. Dendritnya kebanyakan jadi keriting ya dendritnya. Oke, kemudian letak apanya tadi? Badan selnya itu seharusnya di bagian yang bulatan besar itu. Kenapa letaknya di dendrit? Oke. Ya, jadi ini ya, semuanya tahu kelemahannya atau kelebihannya. Itu untuk gambarnya. Oke, sekarang kita masuk ke gambar diskusi yang pertama. Yang pertama saya minta dari kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Silakan berdiri yang membacakan. Apakah fungsi sistem saraf pada manusia? Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun luar tubuh kita. Oke. Yang lainnya silakan disimak. Sama atau berbeda jawabannya? 1. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal. 2. Badan sel berfungsi menerima kiriman dari dendrit. 3. Akson mengantarkan impuls listrik dari badan sel saraf ke neuron lain, otot atau ginjal. 4. Lubang myelin
dendrit, badan sel saraf, nukleus, akson, sinapsis. Nah, ulangi. Yang pertama dendrit. Kemudian Badan sel saraf, badan sel, nukleus, akson, sinapsis. nah, gimana menurut nomor 2? Rancangan dari dendrit, badan sel atau soma, nukleus, akson, selubung, mielin, sel sekawan, nodus nervial, baru ke sinopsis. Jadi di akson di sini nanti ditambahkan ya, ditambahkan kalau punya kelompok 2, di sini ada sel sekuan, kemudian selubung, mielin. Ternyata kelompok 2 urutannya sangat panjang sekali. 4 kelompok lainnya urutannya pendek. Ternyata untuk kelompok 2 panjang. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat dulu. Untuk dendrit ini yang pertama, dia menerima rangsangan. Ya. Kemudian setelah diterima, maka rangsangan itu akan diteruskan ke dalam badan sel. Sampai sini sama semuanya. Kemudian diolah dulu di nukleus. Badan sel sama nukleus ini sebenarnya jadi satu. Oke, bacakan kelompok 2 kesimpulannya. Kesimpulannya, sel saraf neuron memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing pada tiap bagian di sel saraf, juga memiliki beberapa jenis neuron yang ada pada tubuh. Yuk, sini. Ada yang mau tambahkan kelompok lain? Kesimpulannya sesuai dengan tujuan yang ada di LKPD kalian. Kalian bisa mengetahui bagian-bagian dari sel saraf. Bagiannya apa aja tadi? Ada dendrit, ada akson, ada selubung mielin, ada nodus renfir, dan ada sinapsis. Kemudian masing-masing mempunyai fungsi untuk sama-sama menghantarkan rangsangan. Kita kasih penghargaan untuk kita semua dengan cara tepuk the best. Untuk kita semua ya, tepuk the best. What the best? I am the best. We are the best. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pengen sedikit kita sudah belajar. Nomor 1. Pertanyaan pertama. Ya. Masuk ini saya anggap sebagai proses. Nomor 1, silakan dijawab langsung di dalam buku kalian. Kemudian nomor 2, seandainya ada sebuah rangsangan yang masuk ke neuron, bagian manakah dari neuron yang pertama kali menerima rangsangan tersebut? Ya, jelaskan perjalanan stimulus melalui neuron. Pakai skemanya saja. Oke, selesai ya? Selesai. Oke, nanti itu dikumpulkan dengan dia. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, nggak ada pertanyaan, nggak ada. Kalau nggak ada, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Ya, semoga ada banyak hal
Ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini Bu rasa cukup. Ya. Ibu akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.